Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 akan membahas mengenai akun-akun laba rugi dan neraca dalam berbagai bentuk usaha sesuai aturan perpajakan. Pertama, ada pendahuluan. Laporan keuangan adalah alat vital yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. Terdiri dari laporan laba rugi dan neraca. Besaran pajak perusahaan sangat tergantung pada cara laporan keuangan disusun. Poin kedua, ada 3 dasar hukum dan regulasi perpajakan. Yang pertama ada Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH, mengatur kewajiban pajak bagi individu dan badan hukum. Yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK dan SEDJP, yaitu pedoman rinci transaksi akuntansi untuk tujuan pajak. Dan yang ketiga ada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, yaitu pedoman penyusunan laporan keuangan di Indonesia, sering berbeda dengan aturan perpajakan. Poin ketiga ada akun dalam laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan. Semua penghasilan perusahaan seperti penjualan dan bunga. Pajak mengenakan pajak pada sebagian pendapatan, beberapa sumber mungkin dikecualikan. Yang kedua ada beban. Pengeluaran operasional seperti gaji dan bahan baku. Pengakuan beban untuk pajak dapat berbeda dari akuntansi. Dan yang ketiga ada laba rugi bersih. Laba setelah dikurangi beban dan pajak digunakan untuk perhitungan PPh badan. Poin keempat ada akun dalam laporan neraca. Yang pertama ada aset, yaitu kekayaan yang memberikan manfaat di masa depan. Yang kedua ada kewajiban, yaitu utang perusahaan kepada pihak luar. Dan yang terakhir ada ekuitas, yaitu selisih antara aset dan kewajiban mencerminkan kepemilikan pemegang saham. Perbedaan akuntansi keuangan dan perpajakan. Dimulai dari pendapatan. Akuntansi diakui saat barang atau jasa diserahkan. Pajak diakui saat penerimaan kas. Dan yang kedua ada beban. Akuntansi diakui saat kewajiban terjadi. Pajak di pengakuannya bisa berbeda. Yang terakhir ada penyusutan. Akuntansi menggunakan metode PSAK dan pajak mengikuti aturan pemerintah. Poin selanjutnya, pajak penghasilan atau PPh dan dampaknya. Yang pertama, PPh dikenakan pada laba perusahaan. Yang kedua, pajak tangguhan tercatat dalam neraca sebagai selisih antara pajak yang dibayar dan pajak berdasarkan peraturan. Poin selanjutnya yaitu bentuk usaha dan dampaknya. Perusahaan perseorangan, laba dikenakan pajak pada tingkat individu, perseroan terbatas atau PT. PPh badan dikenakan pada laba perusahaan lebih kompleks. UMKM, perlakuan pajak lebih ringan dan tarif administrasi yang lebih mudah. Selanjutnya ada contoh praktis. Laba sebelum pajak senilai 1 miliar, beban penyusutan senilai 100 juta rupiah, penyusutan untuk pajak senilai 150 juta rupiah, lalu laba kena pajak senilai 1.050 juta rupiah, dan pajak terhutangnya adalah 25% sama dengan senilai 262.500.000 rupiah. Kesimpulannya, penyusunan laporan keuangan harus mengikuti aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perbedaan dalam pengakuan pendapatan, beban, dan penyusutan dapat mempengaruhi perhitungan laba kena pajak dan kewajiban pajak. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dalam materi ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.